Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Lesson Awan. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 3, lihat sekitar. Sekarang kita bahas bagian ketiga ya, di halaman 63 sampai 69. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, berikutnya kita akan bahas awalan ber. Ini adalah salah satu imbuhan di dalam bahasa Indonesia, yaitu awalan ber. Fungsinya sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Ya, kata kerja yang dibentuk oleh awalan ber tidak membutuhkan objek. Karena itu kalimat yang dihasilkan tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Nah, penulisan kata yang memiliki imbuhan ber termasuk mudah, yaitu ber tinggal ditambahkan dengan kata dasarnya. Namun, kalian harus berhati-hati. Ada pengecualian untuk kata dasar yang diawali huruf R atau yang kata suku pertamanya diakhiri R. Ya, lihat contoh nih ya. Nah, contohnya yang pertama rambut yang diawali R. Kan kalau ini R-nya ketemu R lagi ya. Jadi tidak berrambut, tidak begini. Ya, R-nya tuh hanya satu jadi seperti ini. Ya. Jadi ini adalah jadi be aja. Jadi be rambut gitu ya. Tapi kita tetap sebutnya berambut. Kemudian contoh lain yang hurufnya R adalah beragam. Lalu yang ini berencana. Kemudian awalan ber berubah bentuk menjadi bel juga jika suku kata pertama kata dasar berakhiran er. Ya. Contohnya ini, ker ya, kata dasarnya adalah kerja. Suku kata pertamanya ker, ya jadinya bukan berkerja, bukan gini, berkerja, bukan gini ya, tapi bekerja, kayak gini. Lalu bercermin, ya bercermin berubah jadi becermin, ya. Kemudian berserta jadi beserta. Berpergian ya jadinya bepergian ya. Kemudian berikutnya pengecualian khusus ajar ya, bukan berajar tapi belajar. Unjur bukan berunjur tapi belunjur. Ini pengecualian. Kemudian ada main ya. Kalau yang ini kata umum, kata yang berimbuhan ber, selain pengecualian di atas ya kita tinggal tambah ber aja. Bermain, berkunjung, bersekolah dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal latihan. Jadi berilah imbuhan ber atau ber plus an. Ya, pada kata di dalam kurung sehingga menjadi kalimat yang benar. Contohnya, capung terbang di udara. Nah, ini apa nih? Berterbang atau berterbangan. Ya. Nah, yang ini kira-kira apa nih adik-adik? Jangan lupa nanti adik-adik coba dijawab dahulu. Dijawab dulu sendiri, lalu nanti bisa di pause dulu videonya Kak Rina. Kalau udah dijawab nanti boleh di play lagi atau diputar lagi ya. Nah, kalau yang ini jawabannya adalah beterbangan. Jadi kita pakainya beran ya. Kemudian cermin, Bibi bercermin ini ya jawabannya. Becermin, nggak pakai er Karina. Becermin. Kemudian Bima sekolah di SD Tunas Mulia. Yang ini bersekolah. Kemudian adik ajar membaca, belajar. Kemudian Tuti rambut panjang, Tuti berambut panjang. Berambut panjang. Petani kerja di sawah, bekerja. Tina dan Tini main petak umpet, ini bermain. Kemudian kerbau rendam, ini berendam ya. Berendam ya di kubangan. Nah, dengan melengkapi kalimat, kalian berlatih menggunakan awalan ber dengan benar ya. Kemudian sekarang kita pengalaman bepergian. Tuliskan pengalaman kalian
pergi ke suatu tempat di buku tulis. Kalian boleh menceritakan perjalanan dari rumah ke sekolah atau menceritakan pengalaman kalian saat pergi ke kota lain atau ke suatu tempat yang berkesan. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini bisa kalian jadikan panduan. Misalnya, kendaraan apa yang kalian naiki untuk menuju ke sana? Apa yang kalian lakukan saat di dalam perjalanannya? Lalu apa saja hal menarik yang kalian temui? Ya, lalu hal apa saja yang tidak kalian sukai? Gunakan kata-kata kerja berawalan ber dalam tulisan kalian. Ya, kemudian jangan lupa memperhatikan tanda baca dan huruf kapitalnya ya. Nah, Karina contohkan seperti ini. Pada waktu liburan sekolah, saya dan keluarga pergi liburan ke rumah nenek. Saya berangkat, nah ini ada imbuhan ber. Dari rumah pukul 6 pagi menggunakan mobil pribadi. Di perjalanan kami menikmati pemandangan. Di tengah perjalanan, saya melihat banyak persawahan yang ditumbuhi oleh padi. Kami menikmati suasana perjalanan tersebut. Sesampainya di rumah nenek, kami langsung beristirahat. Setelah beristirahat, saya diajak memancing ikan oleh kakek dan saya menangkap beberapa ikan besar. Setelah itu, kami membawa pulang dan kami membakar ikan bersama keluarga. Nah, itu contohnya, nanti adik-adik bisa buat sendiri sesuai dengan cerita pengalaman adik-adik ya. Nah, sekarang amati denah berikut ini bersama-sama. Carilah air mancur bertanda Y. Jika kalian berada di X, telusuri jalan yang harus kalian tempuh agar dapat sampai di Y. Deskripsikan perjalanan itu menggunakan kata-kata seperti berjalan lurus, berbelok ke kanan, menyeberang ya di sebelah kiri dan lain-lainnya. Nah, kemudian gunakan bangunan atau pohon sebagai penanda. Apakah ada jalan lain yang bisa ditempuh, mana yang lebih dekat? Nah, kita lihat di sini Karina buat contohnya. Jadi kita mulai di sini di X, mau ke sini ya, mau ke Y. Pertama-tama Karina mau buat saya berjalan lurus menuju jalan raya. Lalu belok ke kiri, ya. Jadi kita mulai dari sini, ya. Belok ke kiri, belok ke sini ya. Dari sini kita lurus dulu. Lalu belok kiri. Kalau ini kan kalau kita madep sini tuh ini belok kiri ya. Jadi harus menyesuaikan arah kita berjalan. Ya, kemudian berjalan lurus hingga persimpangan jalan yang terdapat bangunan besar. Ini bangunan besarnya. Ya, dari situ lurus saja terus, lurus lagi hingga bertemu persimpangan berikutnya yang ada pohon besar nih. Ya, ini persimpangan yang ada pohon besar. Ya, kemudian ketika pohon besar sudah dilalui, saya belok ke kiri. Nah, ketika ini udah dilalui, kita belok kiri. Ya, kemudian ke kanan. Nah, ya, tepat setelah air mancur, saya berbelok ke kiri dan sudah sampai. Nah, itu ya. Boleh juga sebetulnya nanti adik-adik lewat sini tapi nanti jadi muter nih. Ya, boleh juga. Atau mau lewat sini juga boleh. Tuh, tapi jadi muter. Atau kalau mau muter lagi boleh juga ke sini ya, jalan-jalan. Ya. Oke, sekarang selanjutnya kita mau berdiskusi di sini. Nah, judulnya ada di sana. Gambarlah denah sederhana sekolah kalian dan lingkungan sekitar sekolah. Pikirkan dua tempat yang ada di sekolah kalian atau di lingkungan sekitar. Tempat pertama menjadi titik awal start, ya. Kemudian tempat kedua menjadi titik tujuan atau finish. Kalian boleh memilih ruang guru, ruang kelas 4, kelas 3, kelas 5, dan lain-lain, kantin, lapangan, atau yang lainnya. Supaya tidak lupa boleh tuliskan. Jadi nanti boleh kayak tadi pakai X dan Y, atau tulis start dan finish juga boleh ya. Dari titik awal, pandulah salah satu teman yang mendapat giliran agar sampai ke titik tujuan yang kalian pilih. Ucapkan perintah dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan arah seperti kanan, kiri, depan, belakang, menghadap, membelakangi, dan lain-lain. Nah, ini contoh denahnya seperti ini ya. Nih, ini ada denah, ini ada kelas berapa, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan lain-lain. Ini ada kantin, ada rumah penjaga sekolah, laboratorium, kantor guru, dan lain-lain. Ya, nanti disesuaikan dengan denah sekolah adik-adik ya. Ini Karina hanya contoh, ini namanya denah. Nah, kemudian untuk arahannya juga nanti disesuaikan sesuai dengan sekolah masing-masing ya. Oke, nah lanjutannya.
Nah, di sini eh sewaktu petunjuk dibacakan, kalian yang belum mendapat giliran bisa menelusuri rute tersebut pada denah masing-masing. Periksalah apakah titik tujuan hasil penelusuran kalian sudah benar. Nah ya, nah ini ada contoh juga nih, ada musola, ada lapangan olahraga, dan lain-lain. Nah sekarang kosakata terkait arah. Ada cukup banyak di sini ya ditampilkan. Ada kanan, kiri, ini menunjuk arah mau ke kanan ke kiri. Depan, belakang, di sebelah kanan, ya kalau kanan aja biasanya untuk belok kanan, belok kiri. Kemudian di sebelah kiri, lurus, ya sisi kanan, sisi kiri, menghadap, membelakangi, menyeberang, berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, jalan terus, ada utara juga, ini petunjuk arah menggunakan mata angin ya. Timur, barat, bisa maju, bisa mundur. Kira-kira ada yang lain nggak ya adik-adik? Kalau ada, nanti boleh adik-adik catat di buku tulis adik-adik ya. Kalau Karina, menurut Karina ini sudah cukup banyak ya. Jadi adik-adik bisa tambahkan lagi yang kalau kepikiran yang lain. Nah, lalu rute menuju sekolah. Ceritakan di buku sekolah, di buku tulis rute perjalanan kalian dari rumah ke sekolah. Dimulai dari rumah sebagai titik awal. Gunakan panduan pertanyaan berikut ini untuk membantu kalian menuliskannya. Nah, ini ya, kalau ini nanti adik-adik buat sendiri karena kan rumahnya beda-beda nih, kayak Karina mau ke sekolah tuh beda. Nah, jadi pertanyaannya berjalan kaki atau naik kendaraan? Motor, mobil mungkin ya, atau apakah naik kendaraan umum yang diantar orang tua atau kakak atau sendiri? Ya, kemudian ceritakan tempat-tempat yang dilewati, misalnya lewat warung, lewat lapangan, lewat taman ya, itu bisa diceritakan. Kemudian mengapa kalian mengambil rute itu? Ya misalnya rutenya lebih jauh tapi ada tamannya, jadi aku bisa melihat-lihat. Kemudian apa yang dijumpai? Misalnya yang dijumpai, oh ternyata kalau aku lewat ada tukang jajanan. Atau kalau aku lewat misalnya ada tukang tahu bulat misalnya ya. Kemudian berapa lama sih waktu yang diperlukan adik-adik untuk sampai ke sekolah, itu juga bisa disampaikan ya. Nah, ceritakan pengalaman kalian dengan jelas sehingga orang yang membaca dapat membayangkannya. Paragraf seperti ini disebut paragraf deskripsi ya. Nah, kalian juga dapat menggambar rute, bisa digambar juga ya supaya lebih jelas kepada Bapak Ibu guru. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.